burung yang paling disayangi satu kandang. Iya. Ya, sampai latihnya itu hati-hati banget. Yang betina-betina pada dipotongin ya? Potongin aja lah. Memang Nggak ada yang keluar. nggak ada satupun Nggak yang ada keluar. satupun yang keluar. Waktu itu yang sempat cerita yang terbang terus tembak ya? Tembak langsung. Halo teman-teman, Baronisti semua, jumpa lagi bersama saya Yon Baron. Kali ini saya berada di kandangnya Jolo Sutro. Ini bosnya, pemilik Jolo Sutro, Pak Herman. Ini saya tahu-tahu di telepon ya. Kebetulan kemarin itu handphone saya yang lama itu mati. Saya itu pengen telepon, tapi kok nomornya nggak ada. Ya. Tahu-tahu Pak Herman ini telepon. Nah, sejak transaksi atau pembelian bajak laut ini kita akrab ya, memang sering. Kadang-kadang Pak Herman juga mainnya pakai video call ke saya nih. Ya, paling dia tanya-tanya nih, adik kasih tahu adiknya bajak laut, adik bajak laut lagi ya. Nah, udah lama nggak berhubungan, tahu-tahu kemarin telepon ya. Saya juga kemarin sempat nyariin ini, saya tahu-tahu pengen ke tempat Pak Herman nih, ya. Tapi ternyata dia malah telepon ke saya. Ya. Ini ada apa sebenarnya? Saya tahu-tahu juga pengen main ke sini. Ternyata di sini ya, yang pertama saya kangen itu sebenarnya pengen lihat anaknya Pentom. Pentom itu kakaknya bajak laut, ya. Kakaknya bajak laut ya? Adik. Oh, adik bajak iya, laut adik. yang cedera. Kebetulan memang berarti persis ya sama Persis bajak laut sih. ya. Cederanya sama Cederanya di kaki, sama ya, ankle. ketarik ya. Iya. Cuma lob-loban paling Lob-loban. 50 meter sama nyangkol karpet. Cukup begitu aja, teman-teman. Nasib bajak laut ya, sama persis dengan Pentom adiknya. Jadi cederanya sama di kaki, jadi di atasnya lutut itu ada persendian lagi ya, itu ketarik, lalu akhirnya nggak nyambung, itu dia. Sayang sekali, padahal Pentom ini lebih kencang dari bajak laut, ya lebih kasar. Nah, feeling saya mengatakan ketika bajak laut cedera ya, itu feeling saya mengatakan di sini keluar penggantinya. Lah saya tanya-tanya, saya opok-opok semua di sini mana adik bajak laut, anak bajak laut. Ternyata feeling saya sama burung satu ini. Nah, ini burung satu ini kita ambil. Nah, ini burungnya. Warnanya persis bajak laut. Cuma dia ininya, sayapnya itu apa? Istilahnya ngelugut kalau bahasa Jawanya ya. Ini kelabu lugut namanya. Ini larnya, dia malah larnya lebih bagus dari bajak laut. Lebih stabil ya. Dan burung ini ternyata benar, saya tanya sama Pak Herman, itu burung yang paling disayangi satu kandang. Iya. Ya, sampai latihnya itu hati-hati banget. Baru jarak berapa Mas Herman? 500. Baru 500 meter. Kalau saya pikir ini lossnya di atas sedikit bajak laut, tembaknya lebih kencang dari bajak laut. Iya. Cuma bedanya kalau bajak laut itu kalau datang pendek main tali itu
agak lemah. kurang. Kalau ini langsung suka teder. Iya, betul. Ya gitu ya. Ini sebenarnya saya suka banget. Cuma belum apa-apa langsung Pak Herman langsung bilang jangan diambil loh. Ya ini salah satu adik bajak laut nanti semoga nasibnya bagus ya. Mudah-mudahan. Lancar sampai ikut lomba bisa juara pialanya seperti bajak laut. Iya. Kalau feeling saya mengatakan satu kandang ini pialanya paling banyak ini. Semoga iya ya, Semoga. semuanya. Burungnya kecil. Ya memang burung kecil itu nggak bisa dianggap remeh. Burungnya pasti lincah ya, pasti lincah. Ada lagi Mas Herman adiknya Ada. bajak laut. Ada lagi. Nih. Asik banget. Oh ya teman-teman, yang tadi itu yang saya paling feeling itu namanya Pakyu. Pakyu. Kalau ini adiknya lagi apa kakaknya? Adiknya lagi. Adiknya Oh, Pakyu. ini berarti kakak ini. Oh, ini kakaknya Pakyu. Udah jarak berapa? Ini juga 500-an, Om. Masih 500-an. 500 meter. Memang kalau dilihat dari kondisi badan ya, ini udah lebih bagus. Kalau yang tadi badannya masih kurang bagus ya. Memang tadi saya lihat di kotorannya itu masih apa? Masih belum bagus ya. Jadi kotorannya masih agak encer. Ya nanti saya berikan tips ke Mas Herman biar burungnya bisa badannya itu full terisi seperti ini. Ini kakaknya lagi ya. Warnanya persis juga sama bajak laut. Cuma yang ini tembak bawahnya lebih kasar dari bajak laut ya. Ini Lebih lurus. tembaknya. Ya gini semua memang Pak Herman itu kalau yang saya tahu itu memang nggak jualan burung ya. Malah justru yang adik-adik bajak laut ini yang betina-betina pada dipotongin ya. Potongin aja lah. Memang nggak ada Nggak ada yang keluar. nggak ada satupun Nggak yang ada keluar. satupun yang keluar. Waktu itu yang sempat cerita yang terbang tembak ya. Tembak langsung. Kalau yang laki ada yang keluar nggak? Adik Laki bajak laut. ada satu di Urodeso katanya hilang katanya. Oh. Ya teman-teman kalau pengen koleksi bajak laut ini harus pinter-pinter ngerayu. Kayak saya ngerayu ke Mas Herman waktu itu untuk mendapatkan bajak laut itu susah sekali ya. Sampai waktu itu kalau nggak dikasih itu saya mau terpaksa nginep ya di kandangnya. Tadi ada satu lagi ya yang saudaranya bajak laut Ada. ya. Masih. Ya ini lagi berarti kayaknya adiknya Pakyu ya. Adiknya Pakyu ya. Ini badan lebih mirip ke Pakyu. Kalau yang tadi memang tembak kasar ya. Yang ini tembakannya mirip-mirip dengan bajak laut, nggak terlalu kasar. Nggak Nyaman, seperti nyaman, tadi. nyaman. Burung nyaman ya. Main talinya juga masih enak. Metin atasnya kan sih kalau rata-rata burung sini sih ya. Memang lurus semua, cekatan semua, turbo atas. Ini laki-laki warnanya kayak bajak laut. Tapi kalau anak bajak laut di sini keluar Ada warna satu gambir sama gambir sama warna ini labu. juga ya. Nah, ada satu. Berarti ada dua di sini. Kalau di saya malah keluar tritis. Ada dua. Tritis keluar juga di sini. Enggak ada. Di saya malah keluar tritis. Tritisnya apa? Jalan loh. Jalan ya jalan. Larap. Larap mati. Oh. Ngantem mati. Ada di saya keluar tritis itu ada keluar 2 ekor. Mukanya sama semua, sama bajak laut mukanya begini ya. Itu lagi yang saya tertarik datang ke sini tuh ini.
Ini dia yang namanya pentom. Yang nasibnya sama kayak bajak laut itu ya, yang kakinya lepas, sendi atasnya ini lepas. Ini aku datang ke sini penasaran anaknya ini. Anaknya ini mah itu masih satu, Om. Ada dua. Yang satu mati. Hmm. Belum lama tak kemarin. Di kandang mana naruhnya? Di kandang sana. Nah, nanti kita tengok ke sana. Ini namanya pentom ya. Ini tembak bawahnya kasar sekali ya. Di atas bajak laut ya. Tulangannya juga lebih kokoh. So, memang nasibnya memang ya kadang-kadang memang ada keturunan seperti keturunan nasib gitu ya. Ada burung yang suka nabrak tiang, nanti di keturunannya juga ada beberapa yang nabrak tiang lagi. Ini tapi bisa sama lob 50 meter, Cedera. kukunya nyangkol karpet, ya. Terus habis itu udah pensiun. Nah, nanti kita lihat anaknya si pentom ini ya. Oke teman-teman, nanti kita lanjut ke kandang sebelah sana ya buat lihat-lihat ya di belakang. Teman-teman, kita di sini sekarang di kandangnya yang pertama. Waktu saya ngambil bajak laut itu kandangnya di sini. Nah, ini yang saya cari-cari ya. Anak pentom. Pentomnya itu ketemu anak bajak laut. Padahal pentom sama bajak laut itu kakak adik. Berarti ini namanya line breed. Tapi sedangkan bajak lautnya ketemunya dengan bibinya sendiri, ini berarti double line breed. Biasanya burung seperti ini nggak bisa buat main. Saya sarankan ke Pak Herman tadi untuk diternak aja ya. Ini cakep banget. Burungnya cakep-cakep ya. Dan di sini basicnya sangat kuat ya, rata-rata adiknya bajak laut semua. Nanti teman-teman bisa lihat satu persatu. Itu ada satu lagi coklat yang saya suka. Ini Pak Herman. Bentar ya, itu yang ini berarti kakaknya ya. Ini kakaknya yang tadi ya. Ini badannya malah mirip ke bajak lautnya. Nanti teman-teman saya coba mau ngambil satu yang saudara betinanya ini. Jadi anak pentom cucu bajak laut. Ini apa lagi? Kakak adik. Nah, ini paling serem. Ini paling serem. Ini paling serem. Bos. Cuma kemungkinan untuk bisa mainnya itu 50-50. Cuma nanti dicoba. Biasanya kalau perkawinan saudara itu alat ukurnya itu lihat dari giring pertamanya. Om Herman di sini yang diantara kakak beradik yang giringnya paling jelek yang mana? Masih bisa bagus. Nah, nanti tinggal uji di lapangan. Kalau yang lemes, yang gampang lemes berarti memang nggak bisa dipaksain. Nah, ini saya akan merayu Pak Herman biar dapat saudara ceweknya ini. Daripada dipotongin. Ini gila nih ya. Aduh, indah banget. Kita nggak pipit ya bos, wadon bos bisa kayak gini bos. Ala Yahud. Ini berarti barengannya. Oh. Tapi wadon ya bos. Ya ini nanti yang saya rayu biar bisa dibawa pulang nih ya. Kelihatannya sih begini, rontok-rontok. Badannya kecil ya. Ya. Kucrit itu kerdil.
tapi ototnya ngisi semua. Bajak laut kan? Ada lagi nggak, Herman? Apa? Pantong. Ada Ya, anak pantom yang cewek dipotong ya? udah potong semua. Dipotong semua. Sini memang untuk mendapatkan burung betina dari sini mungkin harus puasa 40 hari 40 malam. Ini istimewa. Ini teman-teman, saya adalah satu lagi feeling ya. Nggak tahu kenapa tadi pas lewat ke sini agak merinding gimana di antara dua burung ini. Saya amatin tadi di atas kupon berdirinya. Ternyata ada burung satu ini. Ya. Adiknya bajak laut. Lagi-lagi adiknya bajak laut. Ini warnanya coklat kosong. Aduh, indah banget nih teman-teman, coba lihat di shoot. Badannya enak banget, lancip. Ini yang nyatu, lenturnya mewah banget. Aduh, dan ini capitnya panjang banget, 2 jari ke atas lagi. Kalau ke atas itu stabil. Pengen sih ini, cuma memang nggak ada kandang. Di kandang saya udah full banget ya. Kalau ada yang kosong aja saya ambil ini. Ini ada satu yang unik di burung ini ternyata ya. Ada keanehan. Satu ini. Ini susunan warna bulunya enak banget sampai kecil-kecil itu ya, kembang-kembangnya. Terus di sini ada bulu-bulu bajang ya, bulu yang kayak bulu piyik gitu. Satu ke sana. Coba dilihat. Mungkin nggak kelihatan ya. Kelihatan. Ada bulu bajangnya satu-satu gitu ya. Capitnya ke atas banget. Burung stabil banget. Kalau kemungkinan ya, kalau dibanding pakiu tadi ya, yang warna kelabu itu, ini bawahnya lebih kenceng. Ya, cuma metil atasnya agak telat dikit, tapi turbonya duanya tetap ada semua. Ya teman-teman, saya coba lihat-lihat dulu ya. Teman-teman, akhirnya saya dapat juga satu cewean. Ini line breednya double, jadi pentom adiknya bajak laut ya, yang nasibnya sama bajak laut, yang sendinya itu copot tulangnya ya. Pentom itu model cc bawah, kalau bajak laut cc atas. Jadi ini ditemukan, keluarlah ini ya. Badannya kerdil itu karena efek dari persilangan sedarah yang terlalu dekat. Ini badannya ini, tapi ini walaupun kerdil, bulunya berantakan, tapi burungnya mewah. Ini ya salangannya kesukaan saya nih. Badannya lentur banget dan lidinya kecil. Ini bukan piyik ya, mau ke rampasan kedua nih. Kebetulan matanya putih, kesukaan saya nih, mata putih. Nanti baru malam ini mikir mau ketemu apa. Ya teman-teman, sekalian saya sudahi konten video kali ini di kandang Jolo Sutro, peternaknya bajak laut, yaitu pemiliknya namanya Pak Herman ya.
Beliau ini sekarang sejak pembelian bajak laut ini jadi ke saya itu kayak saudara. Ini cuma saya bawa pulang aja ya. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan konten-konten tayangan dari saya Iwan Baron di channel Merpati Baron Laka-Laka. Ya teman-teman, ini saya dapat oleh-oleh dari Om Herman nih ya, adiknya bajak laut ya. Om Herman yang tadi bilang memang nggak melepas satupun. Ya inilah sejak kita kenal ya, akhirnya jadi seduluran. Ini nggak boleh dibeli, cuma bawa aja. Nanti di anak-anakin di tempat saya, nanti anaknya tinggal mau mainin ya nggak apa-apa. Ya gitu aja, Om Herman, makasih ya, Iya. makasih banyak. Oke. Sama-sama.